Sejatinya memang ini ingin dihadiri oleh Bu Direktur sendiri untuk mengikuti webinar ini, namun ada hal yang mendesak semalam meminta kami untuk menyampaikan hal-hal terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah semua sudah tahu Pak, khususnya kami dari pemerintah pusat yang di sana tentunya kalau kita bicara Jawa Tengah ada beberapa balai yang ikut terlibat atau berkoordinasi dengan pihak provinsi. Ada Bengawan Solo, ada Citanduy, ada Pemali Juwana tentunya yang ada di Semarang. Nah, beberapa balai Cimanuk juga ada bagian yang masuk ke Jawa Tengah. Dan yang tentunya juga yang Serayu Opak juga ada sedikit yang bagian masuk ke Jawa Tengah. Nah, oleh karenanya tentunya beberapa kegiatan tentunya sesuai kewenangan kami. Nah, menarik kalau kita ingin diskusi terkait dengan hal ini, dan memang perlu yang dilakukan adalah act locally gitu kan. Tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan hal tersebut bahwa kita think globally gitu ya, think globally tapi act locally. Nah, permasalahan-permasalahan juga tadi sudah disampaikan Pak Gub, dan ini memang itu permasalahan yang cukup detail, pencemaran sungai gitu ya. Dan memang pendekatan teoritis selama ini dari teori-teori literatur lebih banyak kepada point source gitu. Non point source itu ada sesuatu yang kecil gitu ya, sesuatu yang minute gitu ya, kecil. Secara teori tidak ada. Cuma berbeda kondisinya di Indonesia kan. Di Indonesia ini agak berbeda, non point source-nya malah lebih besar. Oleh karenanya kontrolnya, tindakan pelaksananya tentunya akan berbeda dengan teori-teori yang ada di luar. Dan ini makanya dari itu tidak aneh kalau bagi saya sekolah sungai lah salah satu solusinya, karena permasalahan di non point source penyelesaiannya juga tentunya harus non point source. Jadi ini pribadi Pak, ini sebelum pengantar apa yang disampaikan oleh pimpinan kami. Baik Mas Han, saya karena waktunya 20 menit, saya usahakan secepatnya menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya balai, begitu Pak ya, balai yang terwakili, yang mewakili. Mas Hans, bisa share screen Pak? Saya ada kebetulan staff ini. Monggo Pak. Baik ya. Kalau Mas Hans bisa langsung, bukan saya yang share screen, ada staff saya namanya Hans, mohon diizinin Pak. Ada di sini. Belum diizinin katanya Pak, ini saya direct message-nya saya. Hans PUPR Pak tulisannya Pak, mohon diizinin panitia. Oh ya, sambil nunggu itu Pak, ya kita ngobrol-ngobrol dikit, waktu sangat menarik ini untuk diskusi-diskusi ini. Beberapa penyelesaian juga Citarum Harum direplikasikan dengan Bengawan Solo. Kalau memang ini, bagaimanapun kuncinya juga adalah leadership. Leadership ini kalau lihat dari semangatnya Pak Ganjar, kita kalau bisa terjemahkan tentunya di tingkat lokal ya, ini akan sangat bermanfaat sekali. Nah, ini kira-kira ini Pak yang sudah disiapkan oleh pimpinan untuk paparan kami. Lanjut Mas, slide kedua. Ya, selamat Hari Air Dunia juga Pak bagi teman-teman di Jawa Tengah, khususnya untuk menghargai air. Nah, ini diharapkan saya menyampaikan ada beberapa tentang pengelolaan sumber daya air, ada sasaran program sumber daya air 2020-2024, lalu ada kelembagaan pengelolaan SDA terpadu dan sinergi pengelolaan SDA. Lanjut Mas. Nah, ini permasalahannya sudah kita ketahui bersama bahwa kebutuhan air meningkat, tadi sudah disampaikan juga jelas nyata, beberapa semua kita melihat sendiri bahwa yang ada itu sudah itu saja gitu ya. Nah, pasokan air menurun, kebutuhan selalu meningkat. Kita bicara population growth. Population growth memang tantangan kita sama-sama semua dan itu akan bertambah terus. Lalu air ketersediaannya tetap sama gitu. Nah, jadi upaya-upaya untuk mencari sumber-sumber air baru, baik itu pembangunan bendungan tentunya yang bisa terlihat nyata, atau upaya-upaya lainnya walaupun kecil-kecil embung, intinya antara supply sama demand mestinya harus connect. Karena kalau tidak, yang akan muncul adalah konflik antar wilayah, antar sektor, antar kelompok, antar individu gitu ya. Dan ini berujung-ujung kepada kerusakan
Dan inilah yang tadi disampaikan Pak Gub juga terkait dengan water wars gitu, yang potensi water wars yang terjadi apabila kita biarkan saja antara dua hal ini terjadi. Lanjut. Nah ini tentunya jangan sampai kita salah kelola. Nah ini kompleksitas pengelolaan, approach-nya harus bisa kita petakan. Nah ini kita ada memetakan bahwa ada alokasi dana nasional tentunya, apa yang bagaimanapun kami bisa melakukan sesuatu berdasarkan alokasi dana dulu. Lalu ada multisektornya, lalu institusi yang terlibat, siapa aja players-nya, stakeholders-nya, kita petakan, lalu bagaimana pengambilan keputusan, prosesnya, dan kepentingan utama yang dipecahkan. Nah, ini kepentingan sudah kita tahu, tug of war antara beberapa kepentingan yang ada, baik itu di lokal maupun player baru, player lama, gitu ya. Dan ini perlu diadakan penyelesaian. Nah, nanti ada beberapa institusi yang kami lakukan, kami sediakan untuk bisa menjadikan bagian dari upaya atau sistem kelembagaan untuk penyelesaian masalah. Lanjut, Mas. Nah, ini pemetaan juga yang bisa dipetakan players-nya, stakeholders-nya. Kalau ada dari PUPR, SDM, Kemendagri, tadi beberapa sudah disinggung Pak Moderator juga, ada KLHK, tentunya ada pertanian di hilir, pemanfaat. Nah, pemanfaat ini juga macam-macam. Ada penyelesaian juga bisa di pertanian, kalau misalnya penggunaan air yang sudah terlalu banyak, sistem irrigation-nya kita upayakan. Karena kita berbicara dengan tadi yang kami sampaikan, ketersediaan airnya itu-itu saja. Nah, mungkin ada, kalau teori itu namanya rationing gitu kan, rationing pemanfaatan air di bawah. Walaupun kita tidak ingin memaksakan mempercepat perubahan budaya pemanfaatan air di pertanian, kita tidak, walaupun kita juga mengenalkan sistem-sistem baru seperti SRI, sistem Rice Investigation, SRI yang biasanya mungkin dikenal Bapak Ibu dengan pemanfaatan efisiensi penggunaan air. Nah, terus tentunya masyarakat dan swasta. Nah, ini yang kembali lagi, ini jadi sangat penting karena kita berbicara permasalahan misalnya kalau kualitas air, non-point source-nya, dan tentunya penggunaan air, pemanfaatan airnya. Nah, ini tentunya beberapa, begitu bicara masyarakat dan swasta, artinya kita bicara prioritas. Nah, tentunya kami dari Kementerian PU tetap prioritas utama adalah publik. Jadi kalau seumpama pembagian air ya PDAM, lalu ke masyarakat di daerah, dan pertanian rakyat tentunya. Nah, itu yang kita utamakan dan kita jaga. Nah, namun demikian, seperti kami sampaikan tadi, beberapa permasalahan juga muncul gitu. Ada beberapa kebutuhan-kebutuhan, dan ada PLTA gitu ya, kebutuhan air listrik, ada industri, pabrik-pabrik bermunculan. Nah, ini mestinya antara kebutuhan antara ekonomi ini harus kita imbangkan antara ekonomi, ekologi, dan equity, kan keseimbangan antara sosial. Jadi 3E ini juga harus kita seimbangkan dengan permasalahan dan ketersediaan air yang itu saja. Nah, semua merasa berhak, tentunya seperti itu, mengelola, memanfaatkan, mengeksploitasi tanpa keterbuaduan dan degradasi sumber daya. Ini yang disampaikan Pak Ganjar tadi terkait dengan our common future gitu kan. Nah, karena ujung-ujungnya akhirnya jadi berantem. Nah, ini sudah, kalau kita lihat teori, sudah banyak strategy of the commons, bahwa governing the commons, ya, commons ini air, memang udah nggak mau lagi, mulai dari pemenang Nobel Elinor Ostrom juga sudah menyampaikan bagaimana governing the commons. Karena kuncinya adalah kalau tidak uncoordinated, tidak terkoordinasi dengan baik, maka akan terjadilah tragedy of the common dan kerusakan-kerusakan seperti yang disampaikan. Jadi hal itu sudah terlihat, sudah terbaca. Pak Gub juga sudah membaca banyak buku-buku yang sudah disampaikan tadi untuk mengingatkan kita. Nah, ini tentunya peran ya utamanya Pak ya, kalau dari teori kan dari akademisi tentunya akan coba melihat pendekatan-pendekatan yang ada sesuai dengan budaya, khususnya budaya Indonesia. Yang nampak nyata aja tadi yang cerita non-point source yang nampak nyata. Terus belum lagi yang lain-lain, budaya-budaya yang lain yang tentunya harus kita match-kan dengan kondisi-kondisi yang ada.
Lanjut. Nah ini pengelolaan SDA terpadu, bahasanya memang terpadu, bahasa integrated water resources management. Ya. Kita mengharapkan benar-benar terpadu, bukan jadi padu, Pak. Jadi kita malah membuat jadi kondisi ini memang mudah diucapkan, cuma memang tug of war tadi sudah disampaikan. Pak Gub juga mengingatkan pembagian antara hulu tengah hilir. Nah, walaupun memang approach atau permasalahan di hulu tengah hilir berbeda, tapi keterpaduan antara hulu tengah hilir itu is a must, Pak. Harus wajib itu harus dilakukan, karena memang bagaimanapun misalnya kita berbicara yang sederhana saja. Sedimentasi terjadi di sungai, banjir terjadi, ya di Semarang, di Jawa Tengah kita lihat sendiri. Upaya-upaya dilakukan kuratif gitu, handiplas gitu, Pak ya. Tapi preventifnya tidak gitu kan. Jadi di hulu tetap bagaimanapun fokus kita bagaimana menjaga kawasan hulu tetap terjaga. Kalau sedimen rate terus bertambah, kita juga tidak tahu. Artinya tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa terukur. Artinya sedimentasi juga bertambah. Nah, oleh karena itu, kebetulan ini ada rekan saya di Unsut ini, Pak Yanto juga mau mencoba membuat studi-studi terkait dengan sedimentation rate gitu ya, dan upaya-upaya pemetaan. Nah, sehingga kalau apa-apa kegiatan terukur, sehingga tindakan kita di ini juga bisa terukur. Kalau enggak, kita akan melakukan hal-hal yang kuratif semua gitu. Nah, oleh karenanya keterpaduan antara hulu tengah hilir, bagaimanapun kita evaluasi, kita rencanakan, kita pantau konservasinya khususnya. Dan ini tidak ada henti-hentinya, dan kita berharap kalau bisa terukur. Nah, keterukurannya nanti kita serahkanlah ke teman-teman akademisi yang biasanya lebih berkutat dengan angka dan detail. Nah, tapi kita menyampaikan bahwa kita menyadari dari pemerintah pusat, menyadari bahwa keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan antara pihak itu adalah is a must. Lanjut. Nah, ini kami sampaikan dasar hukum, payung hukum, supaya Bapak-Bapak, Ibu juga melaksanakan, karena yang begini-begini kadang-kadang menjadi masalah, Pak, kalau tidak diketahui dan tidak jalan, karena ada hal-hal kita melangkah tanpa ada pelindungan hukum juga bermasalah. Kita ada Undang-Undang 7 yang dulu sudah berubah menjadi Undang-Undang 11 pada saat itu masa transisi, dan sekarang ini ada Undang-Undang 17 2019. Artinya, Bapak Ibu juga akan lebih mudah untuk melaksanakan suatu kegiatan terkait air, gitu. Sumber daya air ada landasan-landasan. Nah, cuma memang saya mendengar beberapa ada permasalahan-permasalahan, ada yang belum diadres lah, ada yang belum. Nah, ada beberapa permen yang belum, tapi sebenarnya sudah ada semua, cuma mungkin belum lengkap. Nah, ini saya sampaikan yang pasal 76 mengingatkan saja Bapak Ibu, bahwa Undang-Undang 17 ini agak beda fiturnya, jadi kita tidak perlu menunggu turunan-turunan. Jadi kalau turunan-turunan yang sudah ada sebelumnya, di Undang-Undang berlaku sebelumnya, jadi Undang-Undang 11 seperti ini kan di 76A itu sudah tidak berlaku. Dengan ini dinyatakan Undang-Undang 11 tidak berlaku. Tapi di 76B mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang mengatur SDA tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Jadi kalau belum ada payung hukum yang sebelumnya, misalnya dia berdasarkan Undang-Undang 11, permen-permen yang ada berlaku di sana, itu masih berlaku juga di Undang-Undang 17, asal tidak bertentangan. Nah, ini akan memudahkan fitur ini. Tentunya ini namanya bukan produk yang statis, kan? Ini produk yang dinamis tentunya, baik itu peraturan perundangan yang di bawahnya. Artinya kita welcome berdasarkan tantangan yang ada di hadapan kita, permasalahan-permasalahan ada ya di lapangan. Nah, tentunya kita adaptable, dan kita akan, kalau bisa kita susun setiap periode, dan kita adakan perubahan-perubahan yang substansial. Nah, kalau misalnya tidak, kita persilahkan tentunya dengan pergub, hal-hal yang di dalam implementasi bisa dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini konsepnya kita ada 3 pilar, mungkin Bapak Ibu sudah ketahui semua bahwa kalau air itu kebanyakan, air itu kurang, dan air itu tidak banyak dan tidak kurang,
Bagaimana kita mendaya. Kalau dia kurang, kita bicara konservasi, fokus kepada itu, lalu kebanyakan kita fokus kepada daya rusak air. Bapak Ibu bisa melihat ada banjir, ada tsunami, dan lain-lain. Dan kalau dia tidak kurang dan tidak lebih, dia juga bermasalah. Nah, beberapa kesempatan kami sampaikan bahwa air itu agak berbeda dengan api dia. Kalau api itu kalau kecil jadi teman, kalau besar jadi lawan. Kalau kami air itu, dia kecil sedikit juga jadi lawan, jadi masalah, kebanyakan juga jadi lawan. Yang menarik lagi, dia tidak lebih dan tidak banyak juga masalah. Artinya kita bicara pendayagunakan, bagaimana aspek-aspek keadilan muncul, antar sektor, antar wilayah, perebutan tadi yang water wars terjadi. Ketika air itu tidak kurang dan tidak lebih. Nah, kita bicara kebanyakan. Nah, oleh karena itu kita perlu ada aspek pendukung yang bagian dari Undang-Undang 17 ini, yang dinamakan pemberdayaan dan peningkat peran masyarakat. Nah, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat ini terutama sangat penting sekali begitu kita bicara non-pollution, misalnya bicara kualitas air. Nah, di sini peran masyarakat. Kita bicara konservasi air. Bagaimana menjaga air di hulu sehingga memastikan turbidity-nya misalnya kurang. Artinya kalau kita replikasikan ke turbidity, kita replikasikan tentunya ke sedimentation rate kan. Akan susah kalau kita ngurus sedimentation rate berdasarkan flow di sungai. Nah, tentunya cukup dengan turbidity, approach yang kita lakukan, katakanlah kita nanam pohon 100 dengan 1000, berapa perubahan turbidity meter. Nah, artinya tentunya itu akan tentunya bisa direplikasikan ke dalam sungai. Ini contoh-contoh Bapak Ibu. Jadi artinya banyak hal yang bisa dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, tapi tentunya bukan hanya berupa kualitatif, harus segera dikuantitatifkan supaya nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ke depannya lebih mudah juga mengkuantitatifkan. Nah, tentunya ada ketersediaan data dan informasi, tadi juga disampaikan, diingatkan Pak Gub, bahwa data dan informasi ini harus tetap konsisten, tetap sama, tetap istilahnya visible, accountable. Jadi accountable dan accessible tentunya tadi diingatkan oleh Pak Gub. Jadi kita harus ada akses kepada data-data untuk mudah, sehingga masyarakat juga tahu, sehingga masyarakat juga bisa membantu kita bersama. Karena bicara undang-undang ini undang-undang kita semua. Jadi kita harus laksanakan. Lanjut, kira-kira itu gambarannya untuk mengupas sedikit tentang Undang-Undang 17. Nah, tentunya detailnya mungkin dilihat. Nah, ini kita juga komit, kita tetap connect. Langkah-langkah ini cuma kita berbicara, diingatkan Bu Direktur untuk disampaikan bahwa kita bagian dari pembangunan nasional. Nah, kalau sudah bicara pembangunan nasional, kita bicara juga dengan pemerintah daerah tentunya. Dan di sini kami dari Kementerian PU, khususnya ke sumber daya air, Pak ya, sumber daya air, kita bersama sebenarnya. Bahwa ini adalah agenda pembangunan yang kelima, Prioritas Nasional nomor 5. Nah, di sini kita memastikan infrastruktur yang ada akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah. Nah, di sini mungkin bisa dicek lagi bahwa beberapa pilar pembangunan jangka panjang, dan sumber daya air merupakan sentral di situ posisinya, dan terlepas dari sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, dan lain-lain. Kira-kira begitu untuk slide ini. Lanjut. Nah, ini beberapa yang kita fokuskan untuk 2020, kebijakan Bapak Menteri PUPR. Untuk 2020 adalah untuk pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, ketahanan kebencanaan infrastruktur tentunya, dan waduk multipurpose, dan modernisasi irigasi. Nah, modernisasi irigasi ini modern itu bagaimana, mungkin bisa didetailkan kapan-kapan kita diskusi tentang bagaimana, tapi intinya efisiensi dan bagaimana lebih berdaya guna dan berhasil guna tentunya. Jadi dengan pemanfaatan air yang lebih sedikit, lebih efisien. Lanjut. Ini siklus pengelolaannya, ini juga kami dimintakan untuk menyampaikan bahwa mulai dari kebijakan sampai kepada yang tadi 3 pilar tadi, dan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan operasi. Dan kami sendiri, direktorat kami, fokus kepada operasi dan pemeliharaan. Nah, ini mohon jangan salah mengerti, OP ini bukan OP infrastrukturnya, tapi OP wilayah sungai. Jadi artinya kita bahkan ikut terlibat dengan komuniti peduli sungai, tentunya dengan masyarakat. Kita juga ikut memfasilitasi untuk keterlibatan seluruh stakeholders. Nah,
Lanjut, Mas. Nah, ini ada beberapa kelembagaan. Nah, kelembagaan yang utama yang melepas dari seluruh batasan-batasan administrasi adalah TKPSDA. Nah, di dalam administrasi juga ada Dewan Sumber Daya Air Nasional, ada Dewan Sumber Daya Air Provinsi. Kebetulan di Jawa Tengah, Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah Pak Gubernur sendiri. Beliau sangat komit. Saya kebetulan hadir pada saat itu, menjadi narasumber juga. Beliau sangat komit sekali dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, dan ini harus ditularkan. Artinya inilah pendekatan-pendekatan kelembagaan. Bagaimanapun ini perlu dikoordinasikan di dalam suatu lembaga. Nah, tentunya di tingkat wilayah sungai ada namanya TKPSDA, masing-masing wilayah sungai yang melakukan itu. Dan tim koordinasi pengelolaan sumber daya ini bukan dilihat sebagai kalimat tim koordinasi gitu, tapi juga teloran-teloran yang dikeluarkan oleh itu. Beberapa rekomendasi itu merupakan proses grassroots gitu, grassroots. Jadi bottom up planning. Nah, bottom planning inilah konsep yang ada di dalam TKPSDA. Nah, TKPSDA inilah yang tentunya ditelurkan di masing-masing wilayah sungai dan tentunya disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan provinsi yang Dewan Sumber Daya ada yang dikeluarkan oleh Dewan Sumber Daya Provinsi. Nah, oleh karenanya dari seluruh ini, kalau istilah beliau tadi pentahelix, kami masih membuat ini ada 4 ini Pak sudut, ada regulator, ada operator, dan ada user atau public, dan ada developer. Nah, tentunya ini kita harus seimbangkan ini tadi. Tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Gub juga tentang bagaimana player-player baru, bagaimana menyeimbangkan kepentingan. Nah, disinilah tim koordinasi inilah yang mengeluarkan rekomendasi yang tentunya nanti ditetapkan oleh Pak Menteri supaya dia lebih kuat ketetapannya. Tapi tidak banyak, sangat tidak berubah sekali dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh TKPSDA. Artinya bahwa diskusi antara seluruh unsur yang ada di TKPSDA sudah fix. Walaupun bagaimanapun yang terjadi, tetap keputusan itu pasti ada yang tidak puas. Namun ini bulat dulu gitu. Nah, ini sistem yang ada di TKPSDA, saya perlu penjelasan mungkin waktu lebih panjang lagi, tapi intinya adalah bahwa kebijakan yang diambil terkait dengan wilayah sungai adalah diambil oleh stakeholder yang berada di wilayah sungai itu sendiri, intinya itu. Nah, jadi nanti jangan sampai kalau misalnya ada kekacauan terjadi, tentunya kita kembalikan lagi didiskusikan di dalam tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Nah, ini kira-kira setup dari yang bisa dari pemerintah yang bisa kami sampaikan, yang sampai ini menurut kita tentunya masih banyak-banyak lagi yang terjadi. Kalau dataran irigasi ada komisi irigasi yang tentunya dari pemerintah daerah dipimpin oleh Pak Gub juga di dataran-dataran. Nah, ini seluruh institutional setting yang dibuat tentunya tidak akan ada bisa berjalan tanpa institutional strengthening. Bagaimanapun secara teori bisa kita buka buku juga dari pihak akademisi kan. Institusional itu tidak akan tentunya bisa berdaya guna kalau tidak di-strengthen. Di-strengthen itu artinya kan diperkuat, Pak. Diperkuatnya tentunya upaya-upayanya juga banyak di teori. Nanti kita sesuaikan dengan budaya tentunya nanti di wilayah masing-masing. Kira-kira itu gambarannya untuk slide ini. Lanjut. Lanjut, Mas. Masih ada lagi ya. Nah, ini kira-kira struktur pengelolaan sumber daya air, intinya sinergitas sebenarnya. Kuncinya ini adalah sinergitas pembangunan. Dari dokumen-dokumen untuk menjaga, dari peraturan perundangan yang ada, kita sudah meluat sesuai dengan sistem yang ada. Dari sistem perencanaan, yang keluar adalah ada Renstra, ada namanya Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Ini diterbitkan oleh TKPSDA, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ada wilayah sungai mengeluarkan program ini yang kita namakan, saya kasih nama tadi apa, grassroots planning. Nah, inilah diterbitkan dalam bentuk pola dan rencana. Nah, ini juga ada provinsi Dewan Sumber Daya Air tentunya sama, melakukan kebijakan-kebijakan juga, tentunya kebijakan dari pimpinan dan seluruh stakeholder yang ada digabungkan
ada tingkat provinsi, ada tingkat kota. Nah ini tentunya disinergiskanlah ke dalam struktur atau lembaga-lembaga yang lebih tinggi lagi. Nah, supaya lebih mudah kita mulai berangkat dari kebijakan-kebijakan yang ini. Nah, tentunya masing-masing kota, misalnya kabupaten, akan melakukan kepentingannya sendiri. Nah, kepentingannya masing-masing akan berjuang untuk kepentingan sendiri. Nah, ini menggabungkan kepentingan inilah ada lembaga lagi yang lebih besar, kita upayakan selesai, tuntas di tingkat provinsi tentunya. Kalau tidak tuntas di tingkat provinsi, maka kita tuntaskan mestinya di wilayah sungai. Dan tentunya kalau tidak tuntas lagi, kita bawa Pak yang namanya Bapak Ibu, kita bawa namanya Dewan Sumber Daya Nasional. Di sinilah kebijakan terakhir yang diharapkan. Nah, di sini Dewan Sumber Daya Nasional saya beberapa kali mengikuti diskusi-diskusi yang terjadi, sangat dalam dan tajam, bahkan ikut ke detail kalau memang permasalahan-permasalahan detail yang ada di lapangan tidak selesai di tingkat-tingkat atau di lembaga-lembaga yang ada. Nah, ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Lanjut, Mas. Ya, terima kasih Pak Eka materinya.